Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Masih tetap tentang perjalanan politik. Saya kadang itu kepengen ketawa gitu ya, kalau ada salah satu pasangan capres, cawapres, itu pas ada debat capres, cawapres gitu di televisi ditayangkan, kemudian banyak para pendukung yang mengikuti, tapi di situ ternyata pada saat debat itu isinya bukan debat menyampaikan visi misi, tetapi justru malah saling menjatuhkan secara personalitinya. Ini yang skalanya nasional. Yang pilek di kabupaten itu juga kadang-kadang lucu. Ada gambar caleg yang dicoblos-coblos, dikasih apa itu? Dikasih pilok hitam-hitam gitu kan, nggak kumisen dikasih kumis, terus rambutnya diacak-acak di gambarnya. Ini kan merusak banner-banner yang ada di pinggir-pinggir jalan itu, dirusak. Ada juga yang ketika membentuk tim sukses, di situ pada saat mereka orasi politik ternyata menjatuhkan lawan politiknya, ngelak-elek, wis pokoknya fitnah, gibah dan sebagainya. Kenapa pola-pola ini masih terjadi di tengah masyarakat kita? Kenapa ketika kita mendukung salah satu capres atau cawapres, kita tidak mengunggulkan yang kita dukung saja tanpa kemudian menyampaikan kelemahan atau kekurangan dari capres atau cawapres yang lain. Kenapa ini masih terjadi? Yang notabene kadang-kadang adalah orang-orang yang dalam tanda petik itu dia agamanya kuat. Dia juga paham bahwa perilaku-perilaku itu tidak dibenarkan dalam agama. Tetapi kenapa masih juga dilakukan ketika mereka melakukan black campaign. Mereka melakukan kampanye-kampanye hitam dengan menyebarkan isu-isu, menyebarkan foto-foto atau video-video yang hoax begitu untuk menjatuhkan lawan politiknya. Sementara mereka tahu bahwa perbuatan itu amat sangat tercela. Dan masyarakat justru sudah muak ketika ada informasi-informasi yang menurut masyarakat itu menjelek-jelekan orang lain, itu masyarakat sudah bisa menilai, alah berarti ya orang ini jelek sendiri kalau dia menjelek-jelekan begitu. Sehingga kurang efektif manakala tim sukses salah satu peserta politik baik capres, pilek atau dan lain-lain lah, pilkada, pilgub itu yang kemudian dengan cara kampanye hitam, menjelek-jelekan calon yang lain, ini sangat-sangat tidak efektif. Tidak bisa menaikkan rating pada calon yang didukungnya, justru malah menjatuhkan ratingnya. Karena apa? Masyarakat sekarang sudah mulai pandai menganalisa. Mereka sudah bisa melihat bukti nyata dari kinerja seorang figur atau calon pemimpin yang mereka usung, yang mereka pilih ya. Sehingga ketika melakukan kampanye hitam untuk menaikkan rating, ini justru imbasnya adalah ratingnya malah turun. Ini yang terjadi. Jadi sudah tidak masanya, tidak saatnya kita melakukan black campaign dengan cara yang tidak terpuji. Teman-teman, kembalikan budaya Indonesia pada nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur budaya kita, bahwa Indonesia itu terkenal dengan sifat kerukunan, gotong royong, sifat andarbeni, sifat angayomi, sifat-sifat dan sikap-sikap yang terpuji lainnya. Kalau kita kemudian menuruti atau melakukan kegiatan-kegiatan kampanye politik demi sebuah ambisi, saya rasa perlu dipertanyakan lagi, nawaitu awal mereka terjun ke politik itu mau ngapain gitu loh. Kenapa harus melakukan hal-hal kotor untuk mewujudkan ambisi politiknya? Sebetulnya kalau mereka niat awalnya itu baik, niat awalnya itu memang benar-benar niat mulia, ingin ikut berperan serta dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa, semua calon presiden, cawapres, semua anggota legislatif yang mencalonkan diri itu mestinya tahu siapapun yang jadi, yang penting negara aku apik lah. Siapapun nanti yang terpilih, yang penting mereka punya cita-cita yang baik lah. Karena pada dasarnya jabatan ini amanah, ini anugerah dari Gusti Allah yang sudah direncanakan oleh Allah.
Nggak bisa kemudian kita mengatakan bahwa wah Pak Prabowo nyalon presiden sudah 2 kali, ini mesti ketiga kali jadi, pasti jadi. Bahasa pasti itu kita seakan-akan dahuli kersane Gusti Allah. Tim yang baik harus mengatakan 2 kali Pak Prabowo nyapres sudah nggak jadi, saya yakin yang ketiga ini jadi. Ya, itu boleh, kan yakin, keyakinan bukan memastikan, karena bahasa pasti itu bahasanya Tuhan. Bisa jadi yang timnya Pak Amin, Anies Baswedan ini yang paling pas lah untuk memimpin bangsa ini. Semoga Allah meridhoi untuk jadi, kan begitu. Ini boleh bahasa-bahasa itu, tapi jangan sampai yang paling pas sih Anies Baswedan, wonge ganteng, gagah, ketunan terus, wonge apik, wonge nganu misalnya, sing liyane elek, ndak boleh begitu. Wah, yang paling pantas Pak Ganjar, rambutnya wis putih, paling sepuh, paling mateng jiwanya, paling pengalaman politiknya, ya jangan. Yang lain-lain begini tidak boleh. Silahkan mengunggulkan calon yang didukung, tetapi tidak harus melakukan kampanye hitam sehingga mohon maaf merugikan calon yang lain. Karena apa teman-teman? Indonesia mengusung, menjunjung tinggi budaya-budaya luhur bangsa yang saling menghormati, saling menghargai, dan tidak saling menjatuhkan. Dan masyarakat sekarang ini sudah pintar. Mereka sudah bisa melihat, menganalisa, dan mereka sudah bisa mengamati karakter-karakter seseorang. Wong iki karakternya apa yo? Melihat Pak Prabowo itu wongnya kaya apa? Melihat Pak Anies Baswedan wongnya kaya apa? Melihat Pak Ganjar Pranowo wongnya kaya, masyarakat sudah tahu kok ngoten niku. Bahkan warung-warung kopi itu loh, di warung-warung kopi yang di desa-desa itu, kowe milih sapa? Pak Anies Baswedan, kenapa kok ngene-ngene? Wah, itu sebabnya ngene. Sudah tahu. Kowe milih sapa? Pak Prabowo, mereka sudah pada ngerti. Sampeyan milih sapa? Pak Ganjar, oke sudah pada ngerti. Sehingga tidak perlulah kita melakukan bualan-bualan politik untuk meyakinkan orang lain supaya mendukung calon kita, nggak bisa dipengaruhi. Mereka sudah punya dukungan. Perubahan dukungan itu bisa dalam hitungan menit ketika di bilik TPS. Jadi dari rumah gencer-gencer aku mau milih nomor 1 misalnya, tiba-tiba di TPS set hatinya dirubah sama Allah, dek nomor 2. Itu bisa terjadi di rumah misalnya nomor 2, tiba-tiba di bilik TPS dek kok nyari gambar nomor 2 kok nggak ada ya, sing ada kok nomor 3, sing dicoblos nomor 3. Itu juga bisa terjadi, semua biiznillah. Jadi gak usah sepaneng-sepaneng, gak perlu black campaign untuk menaikkan rating, yang ada malah ratingnya jeblok, kita sendiri yang rugi. Nah, bagaimana caranya supaya ratingnya naik? Ya kita berusaha menampilkan diri sebagai pendukung yang baik. Jadi kalau kita ingin calon kita didukung oleh teman-teman kita, ya kita menampilkan diri, membranding diri kita bahwa kita ini loh memilih orang yang baik, sehari-hari kita juga harus baik dengan orang. Jadi kadang-kadang kita melihat memang kenapa ya pendukungnya nomor 1 wongnya kok podo-podo ngono karakternya, pendukung nomor 2 wongnya podo-podo karakternya, pendukung nomor 3 wongnya podo-podo karakternya. Ya itu memang representasi dari calon-calon yang didukung. Nah, nomor 1 wongnya modeling ini, nomor 2 wongnya modeling ini, nomor 3 modelnya. Itu representasi dari calon yang didukung. Pilek juga gitu. Kenapa di partai ini pendukungnya kok yang ini modelnya ke sana semua, yang ini modelnya kader partainya ke sana. Ini representasi. Itulah bagaimana Allah menciptakan manusia dengan segala model karakteristiknya. Ora usah gumun, gak usah melakukan kampanye hitam. Mending fokus, bismillah sing tak dukung muga-muga dadi. Engko nek dadi jadi presiden yang amanah, jadi anggota dewan yang amanah. Engko nek dadi anggota dewan yang amanah, kalau saya mengusulkan sesuatu insya Allah akan diakomodir dan semuanya akan demi kebaikan masyarakat. Jadi teman-teman, 14 Februari 2024 tinggal sebentar lagi. Ayo kita lakukan segala sesuatunya dengan ikhlas. Kita dukung calon kita dengan program-program yang baik, dan jangan lupa kita doakan semoga semuanya dilindungi Allah, karena nanti juga pasti terjadi sesuatu yang sangat pahit apabila ada anggota dewan yang tidak jadi, ternyata habisnya sudah miliaran, pada dikhianati tim suksesnya misalnya, dan kemudian dia gagal tidak terpilih. Bagaimana sakitnya, sampai rumah sakit umum ini sudah menyiapkan beberapa
tempat-tempat untuk caleg-caleg yang kemudian diindikasikan depresi kalau tidak jadi kan begitu. Ini kita doakan semuanya akan baik-baik saja. Mereka sedang berjuang untuk menjemput takdirnya. Mereka sedang berupaya untuk memperbaiki nasibnya. Kita doakan. Yang jadi tim sukses, jangan khianat. Kalau memang Anda tidak bisa untuk merekrut massa, tidak bisa mendistribusikan amanah dengan baik, mending ngomong di depan, maaf aku nggak bisa jadi tim sukses, begitu. Jadi jangan sampai mengkhianati para calon-calon anggota legislatif ini. Saake banget. Jenengan tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kalau jenengan khianat, jenengan pun akan mendapatkan dampaknya. Karena di dunia ini sistem tabur tuai, sistem karma pasti terjadi. Untuk itu lakukan komunikasi politik yang baik, kampanye politik yang baik, jangan melakukan kampanye hitam. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. 1, 2, 3, semuanya baik kader-kader bangsa. Jadi mudah-mudahan terpilih sesuai dengan yang diridhoi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.